Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haikal Ilham Hakim dengan NIM 2111500068 dari kelas TI 4 online. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Pak Max Rizal dalam mata kuliah Aljabar. Jadi tugasnya adalah seperti ini. Sini saya akan membahas tentang topik soal jarak Euclid, nilai similarity, serta nilai eigen. Tapi pertama-tama saya akan membahas tentang nilai similarity-nya dulu. Oke, udah. Jadi, apakah itu similarity index? Jadi dalam matematika, similarity index itu mengacu pada metode yang digunakan untuk mengukur sejauh mana dua objek atau himpunan memiliki kesamaan. Sedangkan dalam konteks statistik dan analisis data, similarity index sering digunakan untuk membandingkan dua set data atau dua pola. Jadi, ini adalah contoh soalnya. Misalnya, ada dua hutan. Masing-masing hutan tersebut memiliki spesies hewan. Jadi ada hutan A sama hutan B nih. Nah, hutan A itu memiliki spesies hewan sebanyak 7 spesies. Kita anggaplah spesiesnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 agar memudahkan penyebutan. Sedangkan hutan B memiliki spesies hewan sebanyak 7 spesies, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, pertanyaannya adalah berapakah indeks similarity-nya? Jadi kita bisa mencari indeks similarity-nya dengan rumus berikut. 2C per A plus B. Jadi apa maksudnya? Jadi A ini mengacu pada jumlah data ini. Jumlah data yang A ini kan berarti 7 ya. Berarti nilai A-nya ini adalah 7. Sedangkan B-nya sama. Nilai jumlah spesiesnya ini ada 7. Berarti si B-nya adalah 7 juga. Nah, yang C ini maksudnya adalah data yang sama antara hutan A sama hutan B ini, atau spesies yang sama lah, atau spesies yang ada di kedua hutan ini. Jadi yang sama itu adalah si 4, 5, 6, 7. Karena kita perhatikan coba yang di hutan A ini 4, 5, 6, 7 nya ada juga nggak di sini? Nah, ada kan 4, 5, 6, 7. Berarti yang nilai C-nya ini adalah 4 karena jumlah datanya ini kan 4 ya. Nah, kemudian kita ke operasinya. Berarti rumusnya tadi kan 2C per B A plus B ya. Nah, berarti 2 dalam kurung 4 per jumlah ininya berarti 7 plus 7. Nah, berarti 2 kali 4 sama dengan 8. 7 tambah 7 sama dengan 14. Berarti ini 8 per 14. Berapa sih 8 per 14 itu? Bentar. 8 dibagi 14. Nah, hasilnya adalah seperti ini. 0,571. Sini saya akan anggap saja 0,571 karena kalau sebutin saat ini panjang. Nah, kalau bisa kita visualisasikan dengan himpunan adalah sebagai berikut. Nah, terlihat di A ini ada 1, 2, 3. Ini mengacu pada spesies apa saja yang benar-benar hanya ada pada hutan A. Jika kita lihat di sini 1, 2, 3 itu nggak ada di hutan B. Berarti nilai di sini adalah 1, 2, 3 kan. Nah, kemudian hutan B juga. Kita perhatikan untuk yang 8, 9, 10. 8, 9, 10 ada nggak sih di hutan A? Nggak ada kan. Berarti 8, 9, 10 adalah spesies yang benar-benar hanya ada di hutan B. Jadi sini juga 8, 9, 10. Nah, yang C ini tadi spesies hewan yang yang ada di kedua hutan itu 4, 5, 6 sama 7 kan. Selanjutnya kita akan membahas tentang soal jarak Euclid ini. Nah, jadi dalam matematika itu jarak Euclid
atau Euclidean mengacu pada metrik atau konsep pengukuran jarak antara dua titik dalam ruang Euclidean. Ruang Euclidean adalah ruang geometri yang didefinisikan oleh prinsip-prinsip geometri Euclidean, di mana jarak antara dua titik adalah panjang garis lurus yang menghubungkan titik-titik tersebut. Contoh soalnya adalah seperti ini. Jadi diketahui U sama dengan 1, min 1, 2, dan 3. Kemudian V sama dengan 3, 3, min 6, dan 0. Kemudian yang ditanyakan adalah jarak Euclideannya. Jadi rumus atau format Euclideannya itu adalah U1, V1 min U1, ini berarti yang ini V. Jadi anggaplah 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jadi ini V1, V2, V3, V4. Kemudian ini U1, U2, U3, U4. Nah, jadi V1 nilainya adalah 3. Kemudian U1 nilainya adalah 1. Karena ini kan min, berarti min 1. Terus kemudian plus dalam kurung V2, berarti V2 itu 3 juga. 3 min U2 min 1 kan, berarti min 1 pangkat 2 plus V3 min U3. V3 itu min 6, U3 itu 2, jadi min 2 pangkat 2 plus V4 min U4. V4 itu 0, U4 itu 3, jadi 0 min 3 pangkat 2. Jadi hasilnya adalah 3 min 1 sama dengan 2. 2 kuadrat sama dengan 4. Kemudian 3 min 1, karena ini min ketemu min positif, jadi 3 plus 1 sama dengan 4. Jadi 4 kuadrat sama dengan 16. Kemudian min 6, min 2 sama dengan min 8. Kemudian dikuadratkan sama dengan 64. Dan 0 min 3 sama dengan min 3. Min 3 dikuadratkan sama dengan 9. Jadi kita jumlahkan ini. 4 tambah 16 berapa? Bentar. Saya coba jabarkan dulu. 4 tambah 16 itu kan 20. Nah, 20 itu plus 64 berapa? 20 plus 64 sama dengan 84. Nah, ditambah 9 sama dengan 93. Kan 9 tambah 4 13 kan. Terus kemudian kita coba ubah ke desimal ini akarnya. Ntar akar 93 itu berapa sih? Nah, ini hasilnya 9,644. Karena ini 6 mau saya bulatkan, jadi saya anggap ini 9,644. Jadi hasilnya adalah, hasil akhirnya itu 9, atau 9 titik lah, 644. Nah, seperti ini. Jadi itu adalah contoh soal yang Euclidean. Selanjutnya untuk soal yang terakhir adalah nilai eigen. Jadi, nilai eigen dan vektor eigen umum ditemukan ketika melakukan analisis mengenai pemetaan atau transformasi linear. Istilah eigen yang berasal dari bahasa Jerman memiliki arti asli dalam konteks menjadi ciri khas atau karakteristik dari suatu sifat. Awalnya konsep ini digunakan untuk mempelajari sumbu utama atau principal axis dari gerakan rotasi pada benda tegar. Nilai eigen dan vektor eigen saat ini telah diterapkan dalam banyak bidang, sebagai contoh dalam teori stabilitas, analisis getaran, orbital atom, pengenalan wajah atau facial recognition, dan diagonalisasi matriks. Contoh soalnya adalah seperti ini. Untuk soal dan jawabannya tidak saya presentasikan seperti yang ini dikarenakan banyak simbol matematika, jadi kayaknya bakal cukup painful kalau mesti convert satu-satu ke Figma. Contoh soalnya adalah tentukan nilai eigen dari matriks B sama dengan 3 min 2 2 min 1. Ini matriks 2 kali 2. Kemudian jawaban. Kita pertama-tama ingin mencari B min lambda I. Itu 1, ini formanya 1001. Kalau matriksnya 3 kali 3 bakal beda.
Kalau matriks 3 kali 3 kan 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Sini kan satunya. Kalau matriks 3 kali 3. Kemudian kita operasikan, ini tetap. Nah, ini dikali sama yang di dalam ini. Lambda kali 1 sama dengan lambda. Lambda kali 0 0, lambda kali 0 juga 0. Kemudian lambda dikali 1 lambda. Kemudian kita gabungkan, kita kurangi. Jadi 3 min lambda min 2 min 0, hasilnya tetap min 2. Kemudian 2 min 0 2, min 1 min lambda sama dengan min 1 min lambda. Kemudian sini kita akan mencari persamaan karakteristiknya setelah dapat yang ini, yang 3 min lambda min 2 ini. Nah, persamaan karakteristiknya yaitu determinan B min lambda I sama dengan 0 untuk persamaan karakteristik. Jadi kita masukin ini nilai yang ini B min lambda I nya ke determinan ini. Nah, determinan matriks 2 kali 2 kali 2 itu kan AD min BC. Ini kita anggap A, ini B, ini C, ini D. Jadi AD min BC, AD min BC. Berarti 3 min lambda dikali min 1 min lambda min dalam kurung ini min 2 dikali 2. Jadi otomatis hasilnya adalah 3 dikali min 1 min 3, 3 dikali min lambda min 3 lambda, min lambda dikali min 1 plus lambda, min lambda dikali min lambda sama dengan lambda kuadrat. Ini min ketemu min positif, jadi 2 dikali 2 sama dengan 4, kemudian sama dengan 0. Nah, kemudian kita jumlahkan 4 min 3 sama dengan 1, min 3 plus lambda sama dengan min 2 lambda, lambda kuadrat ini tetap, jadi lambda kuadrat min 2 lambda plus 1 sama dengan 0. Terus kemudian kita bakal coba pecah ini jadi 2 itu, 2 kemungkinan. Nah, di sini saya memakai cara cepat atau rumus cepat. Jadi yang ini dikali jumlah yang ini kan 1 ya, otomatis 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, di sini berapa sih bilangan yang dapat kalau dijumlahkan itu hasilnya min 2, tapi kalau dikali itu hasilnya 1. Maka hasilnya adalah min 1. Min 1 kali min 1 kan? Min 1 kali min 1 1. Min 1 tambah min 1 ya min 2. Nah, kemudian kita pecah tadi lambdanya. Lambda ini kan kuadrat ini. Kita pecah lambda min 1 sama lambda min 1. Karena ini sama, kita gabung aja. Kemudian kita tadi kan ini jadi lambda min 1 sama 0. Kemudian kita pindahkan ke kanan, ini min 1-nya, jadi lambda sama dengan 1. Nah, bentar. Jadi nilai matriks 2 kali 2 ini bisa bernilai 2 lambda atau lebih, dimana kalau matriks kedua kali 2 ini bisa bernilai sama ininya antara 2 lambdanya ataupun berbeda nilai masing-masing lambdanya. Oke, sekian dari saya. Jika ada salah kata atau kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.